Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal puasa di akhir bulan Ramadan ini. Insya Allah ini adalah hari terakhir pada hari ini, dan semoga kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun selanjutnya. Jadi kita akan bahas soal sehat dan sakit di bulan Ramadan. Jadi banyak orang yang ternyata setelah berpuasa itu ternyata malah kolesterolnya nambah, bahkan ada yang terkena obesitas, gula darah naik, dan bahkan ada penyakit-penyakit lainnya muncul setelah berpuasa. Sedangkan di satu sisi dalam hadis disebutkan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, fenomena ini akan kita bahas seperti apa ulasannya. Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal puasa Ramadan. Jadi puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kullu amalin ibnu adama lahu illa soma fa innahu li wa ana ajzi bi. Jadi segala amal ibadah anak cucu Adam dalam sebuah hadis disebutkan adalah untuknya. Kullu amalin ibnu adam lahu illa sawma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku kata Allah, dan saya sendiri yang akan langsung membalas dari ibadah puasanya. Jadi begitu istimewanya puasa. Namun secara spiritual dan secara manfaat kesehatan juga disampaikan oleh Rasulullah bahwa sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Jadi fenomena ini kemudian muncul banyak orang yang setelah 1 bulan berpuasa tapi ternyata kemudian sakit, bahkan mendapatkan penyakit-penyakit yang seharusnya kalau dia berpuasa dengan baik itu tidak akan terjadi. Nah, kita akan bahas pola makan Rasulullah di bulan Ramadan seperti apa. Jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk sahur. Tapi kalau kita lihat di banyak postingan, banyak video, orang-orang yang ketika sahur menyiapkan berbagai makanan yang cukup lengkap, bahkan harus begadang masak mulai dari jam 1 malam, jam 2 malam, kemudian makan bersama-sama keluarga di saat sahur. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita kembali ke apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada masanya, ketika Rasulullah SAW berpuasa, hampir tidak pernah istilahnya makan besar pada saat sahur, karena perlu digarisbawahi teman-teman, sahur itu sebenarnya sarapan bagi kita, bukan makan besar. Jadi kalau teman-teman memaksakan makan dengan porsi yang sangat banyak sekali di ketika sahur, maka pada saat puasa nanti, yang seharusnya ketika perut kita kosong, lemak, gula, dan sebagainya itu akan diserap menjadi energi oleh tubuh kita. Tapi kalau kita makan terlalu banyak di waktu sahur, maka pada saat siang hari bahkan sampai pada sore hari, perut kita masih penuh, sehingga aktivitas energi yang diambil dari tubuh kita tetap dari makanan kita ketika sahur, bukan dari lemak, gula, dan sebagainya yang seharusnya harus dihilangkan dari tubuh kita pada saat kita berpuasa. Jadi intinya di situ bahwa puasa kita di subuh hari, sahur kita di subuh hari adalah sarapan, bukan makan besar. Jadi ketika kita berpuasa, memang seharusnya di siang hari perut kita harus kosong, bukan dalam keadaan penuh. Kenapa? Karena ketika perut kita sedang kosong dan kemudian kita beraktivitas, maka tubuh kita akan mengambil energi dari cadangan lemak yang ada di tubuh kita, gula, dan lain sebagainya, sehingga yang seharusnya itu jadi penyakit itu akan hilang. Tapi kalau di siang hari perut kita penuh, maka energi yang diambil dari makanan yang kita makan di waktu sahur. Nah, itu salah satu manfaatnya kenapa kita harus sahur dengan makanan yang sederhana. Oke, selanjutnya ini masih menyambung soal sahur tadi.
Jadi Nabi di saat berpuasa itu tetap melakukan aktivitas. Banyak orang yang menggunakan dalil bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Memang betul demikian, tapi kalau terlalu berlebihan, Nabi juga mengingatkan bahwa khairu umurikum awsatuha. Sebaik-baik urusan kalian adalah yang di tengah-tengah. Artinya apa? Kita boleh tidur secukupnya, tapi tetap beraktivitas. Kalau sepanjang hari kita tidur pada saat berpuasa, maka ketika tidak terjadi aktivitas pada saat kita berpuasa, maka lemak-lemak atau persediaan lemak yang kita tampung di tubuh kita selama 11 bulan penuh itu akhirnya tidak terbuang pada saat kita berpuasa. Terlebih lagi kalau kita sahur dengan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dengan makan berlebihan, minum berlebihan, sehingga apa yang diinginkan dari puasa itu, bahwa sumu tasihu itu tidak tercapai. Ibarat kita servis motor kita ke bengkel yang sebenarnya bukan bengkel motor, tapi kita servis di situ, yang akhirnya bukannya motor kita tambah baik, tapi kemudian semakin rusak dan bisa jadi tidak bisa digunakan. Nah, seperti itulah ibarat tubuh kita berpuasa dengan tidak menggunakan standar atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, bahwa pada saat berbuka puasa, Nabi senantiasa mencontohkan kita, Nabi itu makan makanan yang manis, dalam artian bahwa Nabi makan kurma. Nah, ini juga saya mau meralat satu satu pandangan saya, bahwa makanan manis itu bukan sunnah, tapi yang sunnah adalah kurma. Sebenarnya makanan manis juga adalah bagian dari sunnah, karena Nabi ketika pernah berpuasa kemudian ditawari makanan oleh istrinya, yaitu makanan namanya hais. Jadi makanan hais ini adalah campuran antara kurma, minyak samin atau mentega, kemudian ada tepung juga, dan juga terkadang ada campuran kejunya, atau istilahnya adalah protein. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi tidak selamanya hanya makan kurma, tapi terkadang makan makanan kombinasi. Nah, kita bisa juga melakukan itu, makanan kombinasi, tapi intinya itu ada rasa manisnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita langsung makan berat pada saat berbuka puasa, bukan makanan yang manis, misalnya langsung makan nasi, maka itu butuh waktu 3 jam bagi tubuh kita untuk menyerap makanan tersebut dan merubahnya menjadi energi. Berbeda kalau kita makan dengan makanan yang manis, itu akan cepat diserap tubuh dan langsung menjadi energi, sehingga pada saat kita sholat tarawih tidak menjadi malas, tapi lebih bersemangat. Kurang lebih saya sudah hampir sekian tahun lamanya saya tidak pernah berbuka puasa dengan makanan berat, tapi selalu dengan yang manis-manis, bisa kurma, bisa kue, dan lain sebagainya, dan baru kemudian makan setelah sholat tarawih. Dan itu jauh lebih lebih enteng. Kita tidak ngantuk pada saat sholat tarawih, dan gerakan kita juga lebih bersemangat. Nah, apa yang diajarkan Nabi, bahwa buka puasa itu bukanlah makan siang yang digabung dengan makan malam. Itu banyak kekeliruan kita. Pada saat kita berbuka puasa, itu kita gabung makan siang dan makan malam. Sebenarnya memang kita berpuasa harusnya tidak makan pada saat siang, sehingga pada saat berbuka puasa anggaplah itu makan malam. Tapi mulai dengan makanan yang manis-manis, karena itu ada efeknya pada kesehatan. Lalu kemudian diajarkan juga oleh Rasulullah adalah makan secara perlahan. Bahkan pada saat minum pun, teman-teman juga harus tahu, ketika kita minum pada saat berpuasa, maka pastikan minumnya jangan sekaligus, sekalipun itu bukan minuman dingin. Misalnya kita air yang air yang tidak didinginkan, tidak dipanaskan juga, ya, air biasa, air minum. Usahakan minum dengan 3 kali tegukan untuk 1 gelas air minum. Ini sebenarnya berlaku untuk dalam kondisi apapun, apalagi pada saat berpuasa. Kenapa demikian?
pada saat kita minum langsung sekaligus, maka suhu di tubuh kita akan berubah secara tiba-tiba dan itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi ketika kita minum secara perlahan, minum dengan mengucapkan bismillah, lalu kemudian minum seteguk, kemudian minum lagi dengan mengucapkan bismillah, minum seteguk lagi sampai ke yang ketiga kalinya. Secara ilmu kesehatan, membaca bismillah ketika minum sebanyak 3 kali itu akan membuat ion pada air itu bisa memberikan energi positif kepada tubuh kita. Selain itu, ketika minum secara bertahap itu bisa menghindari suhu tubuh yang berubah secara drastis dari panas kemudian langsung menjadi dingin, apalagi pada saat berpuasa. Jadi teman-teman harus hati-hati, ini adalah ajaran kesehatan yang perlu kita laksanakan. Jadi makan secara perlahan, minum juga secara perlahan. Jadi itu 3 poin penting. Kalau teman-teman pada akhirnya terkena penyakit setelah berpuasa, maka jangan salahkan puasanya, tapi kita yang berpuasa yang terkadang mengabaikan sunnah yang seharusnya kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan soal ini, silahkan komentar di bawah. Dan jika suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.